atau basis sirih yang diberikan oleh Idedang Hyang Nirarte kepada si buta hijau bisa mengalami sakit atau juga yang disebut dengan gerubuk dan mendirikan sebuah pelinggih yang disebut dengan peti tenget yang berasal dari kata peti yang angker Idedang Hyang Nirarte. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami, Cintai Budaya Kita dan Literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Dikisahkan menurut lontar Dwijen Rotatwe, perjalanan Idedang Hyang Nirarte melakukan tirta-yatra di Bali. Beliau mengelilingi pantai-pantai yang ada di Bali. Akhirnya beliau beristirahat di sebuah tempat yang namanya Masjid Gianyar. Di sanalah beliau bertemu dengan Ide Ratu Susunan Betaro Masjidi. Salam hormat Betari, hamba mohon agar Betari mengizinkan dan berkenan agar hamba bisa melakukan kapa yoga dan hamba bisa melakukan moksa di sini. Di sini tempatnya kurang baik untuk itu, Dangyang. Yang lebih baik adalah akan kami antarkan ke arah barat, di mana di situ ada sinar suci. Di sanalah Dangyang bisa melakukan yang disebut dengan moksa. Atas petunjuk Ide Ratu Masjidi, perjalanan pun dilanjutkan dengan menelusuri hutan-hutan lebat di sepanjang pantai Bali bagian selatan. Akhirnya tibalah Idedang Hyang Nirarte di sebuah tempat yang bernama Hutan Angker di daerah Kerobokan. Sampai di sanalah beliau diantarkan oleh Ide Ratu Masjidi, dan setelah itu di sanalah beliau tinggal sejenak sambil menyaksikan bagaimana aura mistis tanah yang ada di sana yang memang Aku mengantarkan hanya sampai di sini saja, Dangyang, dan aku akan kembali lagi ke Masjidi. Dangyang Nirarte pun melanjutkan perjalanannya di seputar alas atau hutan Kerobokan. Dan beliau pun menyadari dirinya telah dibuntuti dan diintip oleh sesosok makhluk menyeramkan. Rupanya makhluk itu takut kepada Idedang Hyang Nirarte. Ia adalah buta hijau. Hai buta hijau, aku tahu dirimu bersembunyi. Jangan malu-malu dan takut, dekatlah kepadaku, akan kuberikan kamu sesuatu. Ayo ke sini, kamu jangan bersembunyi, inilah yang akan kuberikan. Buta hijau pun diberikan sebuah kotak yang disebut tempat pecanangan atau basis sirih yang diberikan oleh Idedang Hyang Nirarte kepada si buta hijau. Kotak itu juga disebut dengan peti keramat atau peti tenget, sehingga disebut dengan peti tenget. Di samping memberikan tugas untuk menjaga kotak itu, rupanya Idedang Hyang Nirarte juga memberikan suatu kesaktian kepada si buta hijau. Perintah Dangyang Nirarte dilaksanakan dengan baik oleh si buta. Dangyang Nirarte melanjutkan suatu misi tirta yatra akan melakukan moksa di sebuah tempat, yaitu di Uluwatu. Buta hijau terus menjaga dengan baik hutan angker yang ada di daerah Kerobokan. Barang siapa saja yang mengganggu, melakukan sesuatu tanpa izin, tentu mereka akan menanggung akibatnya, bisa mengalami sakit atau juga yang disebut dengan gerubuk. Kala itu ada penduduk yang menebang kayu sembarangan, yang tentu akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan
dan kelestarian alam. Seenaknya saja, memang begitulah sifat manusia. Mencari kayu bakar, tidak disadari bahwa bencana yang akan timbul dengan mengeksploitasi daripada hutan. Kemarahan si buta hijau yang juga diketahui sebagai makhluk gaib mulai bergerak menebarkan benih penyakit atau wabah di seputaran daerah kerobokan. Akhirnya terjadilah bencana, di mana pada waktu itu ketika si buta hijau mulai meraung-raung, itu tidak didengar oleh orang biasa. Ia pun lari tunggang-langgang bagi yang mereka menebang kayu. Ketakutan luar biasa karena sangat ngeri sekali. Memang dia sudah mendengar bahwa buta hijau memang adalah suatu makhluk gaib, tetapi juga dia melanggarnya tentu akan mengakibatkan hal yang buruk. Penduduk satu persatu mengalami kesakitan, wabah meluas di sana-sini. Setiap hari ada saja penduduk yang kejang-kejang, yang secara akal sehat tidak bisa dipikirkan. Itu adalah merupakan kemarahan dari si buta hijau. Oleh karena itu, kita juga melihat makhluk-makhluk gaib, kejadian-kejadian aneh di masyarakat yang menyebabkan semakin parahnya keadaan di desa kerobokan pada waktu itu. Karena barang siapa yang berani mengusik hutan angker atau hutan tengah ini, maka begitulah akibatnya. Dang Hyang Nirarte melanjutkan perjalanan menuju Uluwatu, yaitu suatu tempat yang sudah beliau lihat sebelumnya, memancarkan cahaya magis dan sinar sucinya. Rencananya, beliau di sanalah akan melakukan moksa. Kemudian karena dikerobokan semakin genting, maka pemuka desa menghadap Ido Dang Hyang Nirarte, mohon petunjuk bagaimana cara mengatasinya. Maka beliau pun menyarankan agar dibangun pelingih si buta hijau dan melakukan pebayuhan agar buta hijau tidak marah lagi. Dan Ido Dang Hyang Nirarte pun kemudian melanjutkan perjalanan, dan rakyat di kerobokan sekarang sudah tentram dan aman. Setelah melakukan upacara guru piduka dan mebayuh dan mendirikan sebuah pelingih yang disebut dengan peti tengat, yang berasal dari kata peti yang angker, Ido Dang Hyang Nirarte. Diceritakan sekarang, Ido Dang Hyang Nirarte telah melakukan upacara atau yang disebut dengan moksa, yaitu di Uluwatu.